pada video kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan dari Jakarta ke Yogyakarta naik kereta api eksekutif terbaru Argo Dwi Pangga. Nah, tapi aku openingnya nggak di stasiun ya. Ini aku ada di Konco Hostel yang berada di daerah Kebon Siri, Jakarta Pusat. Ini hotelnya recommended banget buat kamu yang berpergian sendiri ya. Karena ini sistem hotelnya hotel kapsul. Jadi kayak kapsul-kapsul gitu, satu orang gitu ya. Harga per malamnya sekitar 100.000 dan aku suka karena di sini bisa lihat kereta di belakang ini. Jadi sambil hunting atau menikmati pemandangan kereta api dari rooftopnya. Ini di belakang stasiun Gondang Dia ya, jadi dekat banget. Dan kalau ke Gambir juga dekat, sekitar 200 meter ya, jalan kaki paling 10 menit. Dan sekarang sudah jam 8 kurang, nanti keretaku dari stasiun Gambir itu jam 8.50 kereta api Argo Dwi Pangganya. Dan sekarang langsung cus ke stasiun Gambir. Dan setelah jalan kaki 10 menit dari hotel, kita telah tiba di stasiun Gambir. Ini stasiun Gambir pagi ini ramai banget. Nah, sekarang kita langsung menuju tempat untuk check-in cetak boarding pass. Nah, cetak boarding passnya di sana ya. Wow, ramai banget. Jadi di stasiun Gambir ini seperti mall mini gitu ya teman-teman. Dan di bawah sini banyak tenan-tenan makanan, termasuk yang Subway ini juga ada. Jadi mulai dari yang kelas menengah sampai kelas atas, dia lengkap di sini. Jadi kalian bisa pilih dari sini. Nah ini banyak banget, ada bakmi GM, ada kopi kenangan. Dan di sini juga ada kursi pijat. Jadi kalau kalian capek bisa pijat dulu di sini. Dan di sebelah kiri sini ada tangga naik ke atas, itu adalah hotel transit. Nah ini hotel transit Gambir, ada shower juga ada locker. Jadi kalau kalian mau transit di sini bisa berapa jam gitu. Di sebelah sini ada gerai ATM, sini Indomaret. Lalu di sini ada McD. Pokoknya lengkap deh, bisa pilih, semuanya lengkap. Nah sekarang aku sudah ada di lantai 3 stasiun Gambir. Ini lantai 3 ini tempat keberangkatan kereta api. Di lantai 1 di ruang tunggu sama ada tenan-tenan makanan. Di lantai 2 itu ruang tunggu juga. Dan di lantai 3 ini tempat keberangkatan dari kereta api. Nah stasiun Gambir ini ada 4 jalur ya. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan jalur 4. Nah aku saranin buat kalian yang naik kereta api dari stasiun Gambir nih, datangnya jangan mepet-mepet. Karena apa? Karena tadi kalian bisa lihat sendiri ya, cetak boarding passnya tuh antri. Karena memang penumpangnya banyak banget. Dan kalau kalian naik kereta dari stasiun Gambir, kalian bisa melihat pemandangan Monumen Nasional yang ada di depan mata. Kereta api Argo Cirebon ini relasinya dari stasiun Gambir ke stasiun Cirebon sampai dengan stasiun Tegal. Nah, dulu sebelum jadi Argo Cirebon, kereta api ini ada dua ya, yaitu kereta api Argo Jati dan kereta api Cirebon Express. Untuk kereta api Argo Jatinya itu dia menggunakan full eksekutif, sedangkan kereta api Cirebon Express itu menggunakan campuran ya, kelas antara eksekutif dan kelas bisnis. Kemudian dilebur jadi satu menjadi kereta api Argo Cirebon. Sama seperti kereta api Argo Parahyangan ya. Dulunya kan namanya kereta api Argo Gede dan kereta api Parahyangan. Kemudian digabung jadi satu menjadi kereta api Argo Parahyangan. Nah, kereta api Argo Cirebon ini memiliki dua kelas ya dalam satu perjalanan, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Dia rangkaiannya menggunakan kereta tahun 2016 ya, baik yang kelas ekonomi maupun kereta api kelas eksekutifnya. Nah, ini taspatnya 100 km per jam ya. Kalau Argo Dwi Pangga nanti taspatnya 120 km per jam. Nah ini dia rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga yang akan mengantarkan kita ke stasiun Yogyakarta. Nah kereta api Argo Dwi Pangga ini tujuan akhirnya di stasiun Solo Balapan ya. Dan mulai tanggal 13 Desember 2023 kemarin, kereta api Argo Dwi Pangga sudah menggunakan rangkaian eksekutif stainless steel generasi kedua seperti ini. Sama yang digunakan di kereta api Argo Lawu juga, dan juga kereta api Taksaka. Dan sebentar lagi juga akan menyusul di kereta api lainnya seperti Argo Bromo Anggrek dan lain sebagainya. Ini dia rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga, rangkaian terbaru
Dia sudah menggunakan pintu otomatis, jadi tinggal tekan langsung buka. Begitu juga dengan ini ya, tinggal tekan dia langsung buka. Nah ini dia interior dari kereta api terbaru PT KAI tahun 2024. Nomor kursiku 6A. Oke, di sini. Selain kelas eksekutif di kereta api Argo Dwi Pangga ini juga ada kelas luxury-nya teman-teman ya. Dia kelas luxury-nya ada 3 rangkaian. Permisi ya. Oke. Nah ini dia kelas luxury-nya. Kelas luxury-nya sudah menggunakan generasi terbaru ya, yaitu generasi ketiga. Kalau kemarin aku naik kereta api Sembrani, ini generasi keduanya, ini generasi ketiganya. Untuk konfigurasi seatnya sama, 1, 2. Cuma yang bedanya di interior sama di seatnya, model seatnya ya. Yang generasi 3 ini terlihat lebih mewah dan elegan. Ini kalau ke Solo harganya 1 jutaan, 1.500.000 sekitar segitu ya, tergantung subkelasnya. Dan dia sudah menggunakan tombol otomatis teman-teman ya. Untuk semua fitur-fiturnya juga ada LCD-nya bagian sini. Jadi seperti kereta cepat atau kereta di Jepang ya. Aku jadi ingat dulu pernah naik. Dan untuk sambungan rangkaian di kereta api Argo Dwi Pangga terbaru ini sudah menggunakan model sambungan yang terbaru teman-teman. Jadi lebih aman dibandingkan model sambungan yang lama. Jadi full benar-benar tertutup seperti ini. Nah, pintunya semua sudah menggunakan sistem otomatis ya. Jadi lebih modern. Jadi ingat Argo Bromanggrek yang dulu ya, yang masih rangkaian gendut katanya. Ini kan otomatis ya. Nah, ini kelas eksekutifnya. Ini tempat AC. Jadi toiletnya ada di satu sisi ya. Kalau di sisi belakang sini nggak ada toiletnya. Berarti toiletnya ada di sisi depan. Untuk kelas eksekutif dari Jakarta ke Jogja ini harga tiketnya mulai 470.000. Pokoknya kalau kalian ingin mendapatkan harga yang murah, kalian pesennya harus jauh-jauh hari ya. Yang pertama kali aku rasakan ketika duduk di kelas eksekutif terbaru ini, kursinya memang lebih enak ya dibanding eksekutif yang sebelumnya. Dia kursinya lebih ergonomis, desainnya lebih mewah, dan untuk fasilitasnya juga sama. Dia ada footrest-nya ini bisa disesuaikan ya. Jadi bisa dinaik turunkan seperti ini. Lalu di sini yang menjadi pembedanya ada colokannya. Kalau yang ini colokannya sudah menggunakan colokan internasional ya. Kalau yang lama kan masih yang colokan model biasa ya. Lalu tuh fasilitasnya sama aja seperti di eksekutif yang sebelumnya. Dan di sini ada meja makannya juga. Nah, untuk ini sama ya seperti yang di sebelumnya. Lalu di sebelah sini untuk tirainya dia juga menggunakan tirai gulung seperti ini, sama seperti yang lama ya. Jadi kalau membuka tarik ke bawah seperti ini, lalu dia akan otomatis tarik ke atas. Dan yang menjadi pembeda di sebelah sini, ini nomor kursinya dia menggunakan ada LED-nya ya, jadi terlihat lebih mewah dan elegan. Untuk tampilan interiornya juga berbeda total sama yang lama. Di sini juga sama ada TV LCD ukuran sepanjang perjalanan. Lalu di sana ada keterangan untuk stasiun mana, lalu ada kecepatannya berapa, dan nomor kursinya, juga ada suhunya. Nanti kita akan berhenti di stasiun Jatinegara, Cirebon, lalu di stasiun Purwokerto, nah langsung Jogja. Nanti aku turun di Yogyakarta. Tepat pukul 8:50 kereta api Argo Dwi Pangga diberangkatkan dari stasiun Gambir. Dan perjalanan ke Yogyakarta ini akan menempuh waktu 6 jam 8 menit. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga ini merupakan kereta api tercepat dari Jakarta ke Yogyakarta. Bahkan lebih cepat dari Taksaka ya, karena hanya berhenti di stasiun Cirebon, Purwokerto, kemudian dari Purwokerto dia langsung berhenti di Yogyakarta. Jadi nggak mampir-mampir stasiun lainnya seperti Kroya, Kebumen, Kutoarjo, dan lain sebagainya.
lebih 25 menit perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga telah tiba di stasiun Cirebon. Dan di stasiun Cirebon ini kita berpapasan dengan kereta api Argo Cirebon yang tadi berangkat dari stasiun Gambir 30 menit lebih awal dari kereta api Argo Dwi Pangga yang kita naikin. Nah, di stasiun Cirebon ini sekalian kita isi air untuk toilet ya. Dan ini keretanya sudah telat, jadi langsung berangkat. Harusnya sampai di stasiun Cirebon ini pukul 11 lebih 18 menit. Kita telat berapa menit nih? Telat 7 menit ya. Langsung berangkat. Nah, untuk toilet di kereta api eksekutif generasi kedua ini ada terbagi dua ya. Jadi toilet untuk perempuan dan toilet untuk laki-laki. Nah, untuk toiletnya sudah menggunakan kloset duduk ya. Nah, di sebelah sini ada wastafelnya juga. Nah, ini untuk menutupnya bisa digeser ke sini ya untuk mengunci. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada wastafelnya. Nah, kalau di sini tempat apa itu? Oh, tempat untuk cuci kaki. Oh, jadi ada cuci kakinya juga ya, foot washer. Lalu di sini ada tempat sampah, juga ada toilet duduknya. Berangkat dari Cirebon, kita menyusul kereta api Argo Cirebon yang tadi berangkat di stasiun Gambir 20 menit lebih awal dari kereta api Argo Dwi Pangga ini. Papan LED informasi di kereta api stainless steel generasi kedua ini lengkap banget ya. Jadi ada informasi stasiun, lalu kecepatan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada jamnya. Harusnya ada jamnya di sini supaya kita nggak nengok-nengok jam tangan lagi sih. Stasiun Purwokerto, kereta api Argo Dwi Pangga berpapasan dengan kereta api Bogowonto. Kereta api Bogowonto ini dari Jogja tujuan Jakarta Pasar Senen. Kelasnya ekonomi dan eksekutif. Eksekutifnya ada di bagian depan. Nah, ini adalah momen ketika kereta api Argo Dwi Pangga melintas di stasiun Kroya. Nah, ini unik ya, karena yang melintas di stasiun Kroya ini hanya ada dua kereta, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu. Sementara kereta api lainnya semua berhenti di stasiun ini.
Nah, karena sudah memasuki jam makan siang, maka aku jalan ke kereta makan. Nah, kereta makan di kereta api Argo Dwi Pangga ini letaknya di antara eksekutif 5 dan eksekutif 6. Nah, ini dia tampilan dari kereta makan stainless steel generasi kedua. Kelihatan lebih mewah dan elegan ya. Dan di sini ada menu-menu yang bisa kalian pilih. Ada nasi goreng, ada sei sapi, ada bakmi godok dan lain sebagainya. Harganya bervariasi ya. Nah, ini nasi goreng parahyangan, sapi lada hitam, ada sei sapi, ada mie godok juga, dan ada berbagai minuman. Ini kereta makannya pada siang itu sangat ramai karena emang jam makan siang, dan suasana kereta makannya juga nyaman, jadi orang betah di sini. Dan aku pesen ciomi, ini makanan favorit ketika di kereta. Nah, kalian kalau generasi micin wajib coba ini. Rasanya enak banget. Ini ciomi yang keju, harganya 25.000. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan pada pukul 14:55 atau setelah melewati perjalanan 6 jam 5 menit dari stasiun Gambir, akhirnya kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Wah, bener-bener gak kerasa naik kereta api Argo Dwi Pangga ini. Bener-bener cepet, Jakarta Jogja cuma 6 jam. Ini pun kita tiba di stasiun Yogyakartanya lebih awal 3 menit dari jadwal seharusnya pukul 14:58. Nah, gimana? Recommended banget kan perjalanan dari Jakarta ke Jogja selama 6 jam naik kereta api Argo Dwi Pangga yang baru ini, dengan harga tiket di kelas eksekutif mulai 470.000 dan di kelas luxury-nya mulai 1,1 juta. Pokoknya kalau kalian mau mendapatkan harga tiket yang lebih murah, kalian harus pesen jauh-jauh hari. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.